air elok menawan. Anda disambut semesta ini dengan senyuman alam lukisan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak, Ibu dan saudara-saudara kami yang kami cintai di jalan Allah. Selamat datang dalam acara seminar Festival Aksara Lontara dengan tema menyongsong penerapan Perda Aksara Lontara. Kali ini kita sudah melaksanakan untuk yang ketiga kali dan telah diawali tahun 2020 yang lalu. Bapak, Ibu dan saudaraku yang diberkahi Allah, untuk memohon kepada Allah rahmat dan berkahnya acara ini, mari sama-sama kita mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai dan kami banggakan, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap jajarannya yang kami cintai, kami banggakan, Bapak Dr. Ajib Padingdan, yang kami cintai Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, Bapak yang kami banggakan, Bapak Idwar Anwar, Bapak Rusdin Tompo, dan juga Bapak Upi Asmaradana sebagai seorang penggagas dalam kegiatan ini, sekaligus juga beliau mewakili panitia akan menyampaikan selayang pandang dari kegiatan dan perjuangan untuk penerapan peraturan daerah Aksara Lontara. Kepada Bapak Upi Asmaradana, untuk kesempatan ini kami orang tua kita yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita, juga Prof. Nur Hayati Rahman, selamat datang. Pak Sekdis, selamat datang Pak Sekdis, gagah sekali ya bajunya. Juga para pembicara dari festival sendiri, itu ada Kak Rusdin Tompo dan moderator kita Kak Edo yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur yang terhingga sehingga acara pada hari ini terselenggara. Saya laporkan bahwa seminar ini merupakan seminar ketiga semenjak Festival Aksara Lontara digelar pada tahun 2020. Jadi ini yang ketiga, dengan harapan bahwa seminar ini memberi rekomendasi yang akan nanti digunakan di dalam mengawal Perda Aksara Lontara yang sementara digodok di DPRD Sulawesi Selatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para panitia dan teman-teman sekalian, saya laporkan juga bahwa tahun ini alhamdulillah sudah terbentuk sebuah yayasan, namanya Yayasan Aksara Lontara. Beri aplaus dulu. Insya Allah tahun depan pelaksanaan Festival Aksara Lontara yang keempat akan dilaksanakan oleh Yayasan Aksara Lontara, yang sepertinya akan diikuti oleh berbagai pihak. Jadi bukan saja dari Sulawesi Selatan, karena ini sepertinya ada banyak respon dari berbagai masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi insya Allah kita doakan bersama panitia yang pelaksana keempat itu bisa berjalan dengan lancar. Saya laporkan juga bahwa tahun ini kita kemarin menunjuk salah seorang peserta dari Festival Aksara Lontara selaku Duta Lontara tahun 2023, Pak Kadis. Saya persilahkan Kila untuk berdiri. Ini Duta Lontara yang dia anak kelas 12 SMA 1 Negeri 1 Makassar. Dan sudah menulis sejak kelas 1 SD. Dan kemarin bukunya terkait Aksara Lontara, jangan-jangan itu kita sudah launching di rangkaian Festival Aksara Lontara. Jadi nanti Kila akan bersama teman-teman panitia untuk mensosialisasikan program-program Festival Aksara Lontara di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Dek Kila. Dan yang terakhir tentu
harapan kita Festival Aksara Lontara bukan sekedar seremoni, dan saya terus terang berterima kasih khususnya dari teman-teman panitia, sekali lagi berterima kasih kepada Pak Kadis dan jajarannya yang memberi ruang buat kita semua. Jadi Festival Aksara Lontara ini tempat berkumpulnya para budayawan, seniman, penulis, aktivis, jurnalis, akademisi, sehingga kemudian Festival Aksara Lontara ini oleh Prof. Nur Hayati dia sebut sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Sebuah gerakan kebudayaan untuk menyelamatkan warisan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Tidak banyak bangsa-bangsa di dunia yang memiliki aksara, dan ketika sebuah bangsa atau sebuah masyarakat memiliki aksara, itu menandakan bahwa peradaban masyarakat itu cukup tinggi. Dan mudah-mudahan apa yang kita gagas, apa yang kita kerjakan selama 3 tahun terakhir ini benar-benar membawa manfaat buat pelestarian aksara Lontara yang akan menjadi legasi buat anak-anak cucu kita. Jadi kemarin Akila membuat sebuah buku yang e-book, jadi dan hasilnya sudah disampaikan tadi sama Pak Kadis ya. Ada anime yang dibuat oleh Kila. Saya pikir nanti transformasi buat sosialisasi dan mendorong agar Selatan itu bangga dengan budayanya sendiri itu harus kita dorong secara bersama. Dan alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan Perda Aksara Lontara bisa menjadi sebuah aturan regulasi yang memaksa masyarakat kita untuk menggunakan aksara dan bahasanya sendiri. Saya pikir demikian pengantar dari kami. Terima kasih. Mohon maaf, selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Upi Asmaradana dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Untuk tidak mengambil waktu lagi, saya persilahkan kepada moderator Bapak Idwar Anwar untuk memandu jalannya acara seminar ini. Para Bapak Idwar Anwar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salama kita pada salama. Terima kasih hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara seminar dan festival Aksara Lontara. Kegiatan ini sudah 3 kali, yang ketiga kalinya kita laksanakan, dan alhamdulillah apa yang kita inginkan di awalnya mengenai bagaimana perda itu bisa muncul, bisa ada, itu alhamdulillah sudah sampai sekarang, sudah tahap harmonisasi. Kemarin saya sempat hadir seorang diri karena teman-teman berada di sini di acara pembukaan dan saya dilepas sendiri di sana berhadapan dengan Kemenkumham. Ya, alhamdulillah masukan dari Kemenkumham sangat sedikit, itu hanya bukan pada substansi, jadi mereka hanya memberikan masukan beberapa pada beberapa angka-angka dan kata-kata yang harus dihapus dan diperbaiki. Tidak begitu, beda dengan yang karena ada 3 kemarin, beda dengan yang lain, itu memang substansi yang harus dibongkar. Nah, hari ini kita menghadirkan 4 pembicara, 3 pembicara, 4 bersama Pak Kadis juga, harus bicara juga Pak Kadis, tidak boleh tidak. Karena pertama karena di tangan beliau lah ini barang bergerak. Jadi harus mempertanggungjawabkan. Tidak boleh diloloskan Pak Kadis, harus dipaksa dia untuk berbicara karena Pak Kadis yang menggerakkan ini barang, sehingga kita sama-sama bersinergi semua. Ada Prof. Nur Hayati, ada Kak Ajib, malah terus terang ya, kata literasi muncul itu dari Kak Ajib pertama. Ya, Kak Ajib yang memberikan tambah literasi di depannya. Dan itu Kak Ajib sempat ditanya sama wakil Bapak Perda. Jadi bilang, ini di Bali dia pakai bahasa sastra.
Saya bilang ini literasi Pak jauh lebih besar, bahkan kita masuk pada dinas perdagangan, dinas, oh gitu ya, nah, iya. Saya bilang, ini Kak Ajib yang tambah lah, saya bilang, oh begitu, gitu. Iya, jadi ini yang kita jadi lebih luas dari yang Perda di Bali, Perda di apa namanya Jogja dengan Jawa Barat gitu. Jadi kita ini masuk, makanya kemarin waktu saya menjelaskan itu bisa kita masuk di semua dinas, bukan cuma persoalan dinas pendidikan, karena di sini makanya kita berbicara mengenai inovasi. Nah, di sini ada juga Prof. Nur Hayati Rahman, beliau adalah akademisi yang sangat lama bergelut di bidang